Halo, selamat siang pemirsa Dai TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Jumpa lagi ya dalam program kesayangan kita Dunia Sehat. Senang sekali nih hari ini saya Melisa Gandasari bisa memberikan informasi lagi kepada Anda ya seputar dunia kesehatan. Nah pemirsa Dunia Sehat, tahukah Anda sekitar 10% ibu hamil ini berpotensi terkena hipertensi saat kehamilan. Nah pada dasarnya jika ditangani dengan cepat dan tepat, hipertensi ini tidak akan membahayakan, bahkan bisa hilang setelah kelahiran. Nah, namun jika dibiarkan, hipertensi pada ibu hamil ini bisa menyebabkan kondisi yang namanya preeklamsia. Nah, hal ini bisa mengganggu suplai darah ke plasenta, bisa juga gagal ginjal, dan bisa juga menyebabkan lahirnya bayi prematur, bahkan yang paling parah nih bisa menyebabkan kematian. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas nih secara lebih lengkap mengenai hipertensi pada ibu hamil. Nanti Anda juga bisa tanya kepada dokter ya seputar topik hari ini. Kira-kira apa sih penyebabnya? Lalu kalau memang sudah terkena, bagaimana nih cara penanganannya? Nanti Anda bisa telepon ke nomor telepon interaktif kami di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @dai_tv disertakan hashtag tagar dunia sehat. Nanti kita ngobrol dan kenalan dengan dokter, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk. Ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, tidak semua wanita menjalani masa kehamilannya dengan lancar. Ada saja hal yang dapat mengganggu kondisi kesehatan sang ibu pada masa kehamilan, salah satunya adalah naiknya tekanan darah atau hipertensi. Kondisi ini dapat terjadi pada ibu yang memang sudah memiliki riwayat hipertensi atau baru muncul saat hamil. Seorang wanita dikatakan memiliki hipertensi pada kehamilan jika tekanan darahnya di atas 140/90. Ya, sekitar 10% ibu hamil dapat mengalami hipertensi dan kasus ini banyak terjadi pada ibu hamil yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 40 tahun, kehamilan dengan bayi kembar, dan juga kehamilan pertama. Dengan penanganan yang tepat dan cepat, hipertensi tidak akan berkembang atau membahayakan. Namun, jika dibiarkan, hipertensi bisa menyebabkan kondisi preeklamsia, bahkan eklamsia pada kehamilan. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya. Mungkin bagi Anda yang sedang mengandung tadi agak familiar ya, karena biasanya kalau di ruang pemeriksaan kayak gitu tadi pemeriksaannya. Tadi saya nostalgia sedikit ya ketika sedang hamil. Nah hari ini kita mau bahas nih mengenai hipertensi pada ibu hamil. Bagi Anda yang ingin tanya langsung seputar topik hari ini, Anda bisa menghubungi kami ya di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya ya di Twitter kami di @dai_tv sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita kenalan dengan dokter ya. Hari ini sudah hadir di studio bersama dengan saya Dr. Budi Santoso, SPOG FMAS, spesialis kebidanan dan kandungan dari Eka Hospital BSD. Halo, selamat siang dokter. Halo Mel. Apa kabarnya dok? Datang lagi di Dunia Sehat ya. Kita ngobrol mengenai hipertensi pada ibu hamil. Baik, sebelum ngobrol ke yang ibu hamilnya, kita bahas hipertensinya dulu ya dok ya. Hipertensi itu apa sih dok? Darah tinggi ya katanya ya? Ya, hipertensi dalam kata lain tekanan darah tinggi ya. Jadi tekanannya lebih dari normal gitu. Jadi mungkin penyebabnya sampai sekarang belum diketahui dengan pasti ya. Kenapa ada orang kena hipertensi atau enggak gitu. Yang normalnya tuh berapa sih dokter kalau tekanan darah kita? Tekanan darah kita 120/80. Itu ya, normalnya. Kalau yang udah diambang batas dibilang darah tinggi tuh? Darah tinggi 140/90. 140/90. Ada yang bilang kalau yang atas lebih tinggi sedikit nggak apa-apa. Kalau yang bawah yang tinggi yang udah bahaya itu sebenarnya yang bedain tekanan darah yang atas sama yang bawah apa tuh? Jadi kalau yang atas kan 120 misalnya, 120 itu tekanan jantung saat memompa, ngeluarin darah dari jantung dipompa keluar itu 120 tekanan ngeluarinnya. Dan waktu dia ngembang, menerima darah dari luar, ngembang, itu si yang bawahnya 80. Jadi atas bawah sebenarnya memang harus dijaga juga normalnya ya 120/80 tadi. Jadi nggak ada yang bilang kalau yang bawah lebih tinggi atau yang atas yang lebih tinggi lebih ya ada beberapa kriteria, ada beberapa literatur mengatakan yang paling bahaya memang bawahnya. Yang bawahnya jadi itu waktu menerima darah itu jangan terlalu hebat gitu, tinggi. Sama juga memang berarti yang bawahnya harus lebih waspada lagi begitu ya. Tadi penyebabnya masih belum diketahui apa gitu ya. Tapi ada juga yang bilang dari makanan atau dari gaya hidup itu seperti apa tuh? Ya, kalau penyebab pastinya kan belum diketahui ya. Jadi memang
faktor-faktor risiko yang menyebabkan hipertensi biasanya pada usia di atas 65 tahun, terus kemudian berat badan yang berlebih, terus gaya hidup tidak sehat ya, seperti banyak begadang, ya tidur terlalu malam, minum alkohol, merokok, ya banyak makanan-makanan yang berlemak, kurang makanan yang mengandung buah-buahan atau sayuran. Katanya kalau kita banyak makan garam bisa hipertensi juga tuh dokter? Ya, garam, sodium ya, itu terlalu berlebihan, apalagi orang Indonesia banyak itu ya konsumsi garam, itu salah satunya juga. Kenapa sih kalau makan garam bisa jadi hipertensi, Dok? Sifat dari zat kimia garam itu jadi menyebabkan vasokonstriksi atau pengecilan pembuluh darah. Makanya bisa jadi hipertensi tadi. Oke. Nah, kita masuk ke yang ibu hamil ya dokter ya. Biasanya kalau ibu hamil ini bisa hipertensi atau sebenarnya kalau secara normal itu ibu hamil, kalau yang saya dengar biasanya justru darahnya lebih darah rendah ya dokter ya kalau lagi hamil. Ya, biasanya memang darah rendah ya ibu-ibu hamil. Tapi kan setiap orang berbeda-beda. Jadi kita harus membedakan antara ibu hamil waktu sebelum hamil dia udah kena hipertensi dulu. Ya, itu kita sebut ini pembagiannya ya, kalau ditanya tentang pembagian ada hipertensi kronik. Jadi sebelum hamil dia sudah hipertensi. Atau waktu hamil dia belum hipertensi. Tapi pada umur usia hamil tertentu dia hipertensi. Berarti gitu. Memang berarti hipertensinya karena dia hamilnya tadi gitu ya dok ya. Oke, ini penyebabnya kenapa nih dokter? Tadi 10% ibu hamil biasanya bisa jadi hipertensi ya dokter ya? Ya memang kita ketahui bahwa kehamilan itu kan dipengaruhi oleh hormon. Jadi perubahan hormonal itulah dan zat-zat dari kehamilannya itu mempengaruhi pembuluh darah dan kerja jantung gitu. Jadi memperberat. Ya. Berarti dari hormon yang mempengaruhi. Ya, dan karena kehamilannya sendiri memang memperberat kerja jantung. Gitu. Karena kan harus mempertanggungjawabkan satu orang lagi begitu ya. Suplai hemodinamik atau perdarahan itu lagi konsentrasi ke kehamilan dari seluruh tubuh yang dia perlukan gitu dari si ibunya itu. Oke, karena memang kalau menyalurkan makanan ke si janinnya itu juga ada hubungannya dengan tekanan darah si ibunya ya dok ya? Iya. Yang bagus berarti kalau ibu hamil tadi angkanya memang jadi berubah atau sama kayak yang orang normal dok? Harusnya sih normal, seperti orang normal 110 atau 120, asal jangan lebih dari yang di tadi ya 140, 90 itu. Iya. Nah dokter tadi bilang kan ada di usia kehamilan berapa yang biasanya jadi hipertensi itu di kehamilan usia berapa sih? Biasanya kalau yang ada istilah kan hipertensi pada gestasional ya, jadi waktu kehamilan itu biasanya muncul setelah hamil 5 bulan ke atas. 5 bulan ke atas, 5 bulan mau masuk trimester ketiga ya? Kedua, masuk trimester kedua. Oke, baru nanti bisa diketahui itu ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi dok ya mengenai gejala-gejalanya apa sih yang dirasain ya. Biasanya kan kalau hipertensi pusing-pusing, kalau hamil juga sering pusing. Jadi taunya gimana tuh bedainnya ya. Nanti kita ngobrol setelah jeda ya. Bagi Anda juga yang ingin tanya nih seputar hipertensi pada kehamilan. Mungkin Anda yang sedang hamil atau mungkin suaminya ya punya istri yang sedang hamil ingin tanya ke dokter, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai hipertensi pada ibu hamil. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, ingin konsultasi langsung ya, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtag Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Budi Santoso SPOG FMAS, spesialis kebidanan dan kandungan dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, tadi kita ngobrol mengenai hipertensi ini kalau pada ibu hamil biasanya di 5 bulan ke atas kemudian ya. Ini biasanya faktor resiko dari ibu hamilnya seperti apa sih yang bisa menyebabkan dia jadi hipertensi saat kehamilan? Faktor risiko ibu hamil yang seperti apa tuh? Maksudnya apakah ibu hamilnya gendut misalnya atau apa sih? Jadi faktor risikonya mungkin ibu itu punya riwayat keluarga hipertensi. Satu ya. Kemudian
gaya hidupnya dia nggak bagus, misalnya sering begadang, merokok, minum alkohol kayak gitu. Ada beberapa orang seperti itu hamil masih tetap merokok aja ya. gitu ya, kurang makan sayur-sayuran atau buah-buahan, ya pokoknya gaya hidup yang tidak sehat gitu. Terus kegemukan juga bisa Sama karena berlebihan, jadi konsumsi lemak yang berlebihan ya. Minum susu yang berlemak juga ada. Jadi kalau minum susu itu harus yang low fat ya. Kemudian tadi merokok udah, dan kurang istirahat gitu. Pada akhirnya memang mungkin saja si ibu ini ketika belum hamil tadi memang belum hipertensi, tapi begitu dia hamil semakin terdorong jadi hipertensi karena gaya hidupnya tetap dilanjutkan kemudian itu tadi begitu ya dok ya. Oke. Nah ini berarti kalau kita makan selama kehamilan ini juga mesti dijaga ya dok ya? Oh iya, memang konsumsi makanan itu sangat perlu sekali ya. Jadi untuk makanan-makanan ibu hamil itu harus yang sehat ya, jangan yang sembarangan. Artinya perlu gizi yang baik. Artinya semua seimbang antara protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin dari buah-buahan dan sayuran. Makanan yang berserat itu perlu gitu. Karena kan kadang-kadang orang bilang ini makan buat 2 orang, jadi yang penting makan banyak aja. Itu prinsip itu nggak boleh. Ternyata sebetulnya. bukan nggak ya. Bukan. Jadi yang cukup tapi kualitasnya bagus. Gitu. Justru yang paling penting nutrisi-nutrisi yang baik untuk si janinnya ya. Bukannya kita makan buat 2 orang, makannya banyak-banyak justru bisa memicu hipertensi tadi dokter ya. Jadi bukan kuantitas tapi kualitasnya, isinya dari makanan atau nutrisi yang kita makan. Baru kemudian jadi baik kemudian nutrisi tadi ya. Nah dokter, tadi kan hipertensi ini juga bisa dipengaruhi dari usia kehamilan, maksudnya usia ibunya saat hamil ya. Usia-usia berapa yang jadi resiko tuh dokter? Menurut penelitian sih di resiko pada ibu umur di bawah 20 tahun sama di atas 40 tahun. Dari usianya? Berisiko. Untuk. Kenapa tuh dokter usia tersebut lebih beresiko? Kalau untuk yang bawah 20 tahun kan sebetulnya dia belum siap untuk hamil ya. Kalau di bawah 20 tahun jadi risiko. Jadi organ-organnya belum siap. Terus yang 40 tahun ya karena sudah usia lanjut gitu. Jadi beban kan kalau kehamilan itu semua organ berubah ya, dia terbebani oleh kehamilannya. Jadi kalau organnya yang tadi belum sehat, kalau ini udah faktor menurun kinerjanya fungsinya, organnya gitu. ya. Oke, jadi bisa jadi lebih berisiko hipertensi pada akhirnya. Oke. Nah, ini berarti si ibu hamil ini kalau misalnya dia hamil waktu yang pertama di bawah usia 40 tahun dia tidak hipertensi, bisa aja ketika dia hamil yang kedua di atas usia 40 tahun bisa jadi lebih resiko hipertensi gitu ya dok ya? Iya, sangat berisiko. Jadi waktu yang pertama di bawah 40 dia oke nggak apa-apa, terus setelah 40 mungkin dia bisa jadi hipertensi karena usianya sudah masuk di usia tersebut. Betul. Kalau kita di kehamilan pertama juga lebih resiko hipertensi ya dok ya? Kenapa di kehamilan pertama bisa lebih resiko tuh dok? Ini untuk yang hipertensinya atau preeklamsi? Kalau yang preeklamsi atau yang hipertensi sih dok yang lebih resiko untuk di kehamilan pertama? Preeklamsi ya? Preeklamsi kalau pada berisiko pada kehamilan pertama itu preeklamsi biasanya. Oke, jadi ini ada bedanya antara preeklamsi dan hipertensi ya dok? Ya. Jadi tidak semua yang hipertensi ujung-ujungnya preeklamsi ya? Enggak. Tapi kalau yang preeklamsi pasti hipertensi. Emang kan salah satu tandanya tekanan darahnya meningkat. Tapi belum tentu yang hipertensi jadi preeklamsi. Bedanya apa sih dokter yang jadi kalau yang hipertensi aja tanpa preeklamsi itu ngebedainnya dari kita samanya ya, kesamanya tekanan darahnya meningkat. Nah, perbedaannya di adanya protein di urin di air kencing itu preeklamsi. Tapi kalau yang hipertensi enggak. Kemudian ada kerusakan organ-organ pada preeklamsi, misalnya gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati. Tapi kalau di hipertensi yang itu tidak ada. Jadi hanya tekanan darahnya aja. Berarti penyebabnya juga berbeda ya dok ya? Penyebabnya kan tadi sampai sekarang masih belum pasti. Kalau yang preeklamsia sebenarnya penyebab pastinya apa sih dokter? Penyebab pastinya itu karena zat-zat produk dari kehamilan, terutama plasenta ya, terhadap ibunya itu ada suatu produk-produk atau enzim-enzim yang menyebabkan
perubahan hemodinamik dari si ibunya Justru sendiri. jadi meracuni ibunya kasarnya Ya, begitu ya, makanya Dok, dulu ya. disebut keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan, jadi menyebabkan preeklamsia. Betul. Oke, nanti ngobrol lagi dokter berarti ya, yang kita bahas tadi kan banyak yang preeklamsi, kita bahas yang hipertensi nanti habis ini lebih banyak ya dok ya, dan mungkin ada juga yang ingin tanya langsung nih seputar hipertensi pada kehamilan pada dokter, bisa menghubungi kami ya di 021290326444 atau di mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtag Tagar Dunia Sehat. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat untuk Anda. Manfaat prenatal yoga bagi ibu hamil, ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, yoga tak hanya memiliki manfaat bagi pelakunya dalam kondisi normal. Sebuah penelitian dari Vivekananda Yoga Research Foundation di India mengungkapkan bahwa yoga juga memiliki banyak manfaat untuk ibu hamil. Berikut beberapa manfaat yoga bagi ibu hamil. Membantu tubuh untuk tetap sehat, kuat, dan aktif. Pada masa kehamilan, tubuh mengalami perubahan yang cukup drastis, baik itu dari segi fisik, hormonal, maupun emosional. Berlatih prenatal yoga dapat membantu untuk beradaptasi secara konsisten terhadap perubahan tubuh. Belajar teknik bernafas dengan lebih baik. Bila bernafas dengan lebih baik dapat membantu Anda untuk mengontrol emosi selama kehamilan. Dengan latihan prenatal yoga dapat melatih teknik pernafasan dengan lebih baik dan memaksimalkan asupan oksigen yang baik untuk janin selama masa kehamilan. Melatih dan mempersiapkan area pinggul untuk proses melahirkan. Banyak postur dalam prenatal yoga yang ditunjukkan untuk membantu mempersiapkan otot-otot di area pinggul menjadi lebih lentur dan fleksibel untuk proses melahirkan. Beberapa postur seperti squat atau jongkok biasanya dilatih berulang kali untuk membuka area pinggul dan pelvis. Membantu relaksasi. Berlatih prenatal yoga secara rutin bisa memiliki peran besar untuk membantu Anda mencapai ketenangan dan lebih rileks. Yoga juga dapat menghalau insomnia dengan mempraktikkan pose relaksasi atau savasana yang bisa dilatih di penghujung kelas sembari mendengarkan musik. Menjalin ikatan. Saat berlatih yoga, banyak gerakan yang membuat bayi merasa nyaman dan tak jarang instruktur mengajarkan cara-cara berkomunikasi dengan sang jabang bayi. Hal ini membuat Anda dan jabang bayi merasa lebih nyaman saat berlatih dan membuat Anda terbiasa berkomunikasi dengan bayi Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai hipertensi pada ibu hamil. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih ditunggu teleponnya di 021290326444 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Budi Santoso, SPOG, FMAS, spesialis kebidanan dan kandungan dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, tadi kan kita bahas ini hipertensi sebenarnya kalau di orang normal aja juga sudah bahaya ya, bisa jadi stroke misalnya, bisa ada banyak penyakit kalau kita punya hipertensi. Kalau di ibu hamil ini bahayanya seperti apa dok? Jadi Kita bagi dua pembagian ya. Jadi bahaya terhadap ibu dan bahaya terhadap janin. Kalau terhadap ibu sama dengan hipertensi yang lain, seperti stroke, ya, gagal ginjal, kemudian jantung dan organ-organ lain. Kalau janin itu bisa yang paling itu berat badan lahir rendah atau berat badan di kehamilannya rendah, ya. Atau ada kemudian yang paling jelek ya kematian janin dalam rahim, karena suplai nutrisi oksigen berkurang, terutama menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, atau yang paling buruk adalah kematian janin. Kematian janin pada akhirnya itu memang jadi paling bahaya dari hipertensi pada kehamilan. Betul. Ini ya dok ya. Oke, berarti kalau memang bahaya ini kan kita harus tahu dari awal dong ya gejala-gejalanya seperti apa. Kita kan kalau setiap kontrol hamil dicek tensinya ya dok ya. Kita tahunya dari situ aja atau sebenarnya kalau kita hipertensi udah bisa dirasain gejalanya sih dok? Kalau kita kontrol ke dokter kandungan kita harus terus terang ya, artinya riwayat keluarga kita dari ayah atau ibu, jadi kita bisa tahu bahwa oh ini ibu ini punya riwayat keluarga hipertensi, jadi kita harus hati-hati ya.
kemudian kontrol yang baik, artinya teratur dan selalu harus diperiksa tekanan darahnya normal atau enggak gitu. Kalau selain dari tekanan darah yang dicek, ada gejala lain yang dirasakan si ibu nggak dok? Kalau misalnya gejala, misalnya kita udah kena yang tadinya waktu kontrol tekanan darahnya normal tiba-tiba tinggi, atau dia nggak tahu di tekanan darahnya tinggi, biasanya ada pusing ya, kepala terasa berat, pandangan kabur ya, kemudian biasanya ada nyeri ulu hati kayak orang mah gitu. Tapi itu gejala-gejala yang sering dirasakan ibu hamil juga ya dok ya? Iya, memang hati. bisa nyaru sih. Tapi kan kita lihat tensinya. Kalau misalnya tensinya normal, oh itu bukan, itu hanya masalah gejala kehamilan biasa. Tapi kalau tensinya tinggi disertai dengan gejala-gejala yang tadi, itu kita harus udah hati-hati. Kan yang ditakutkan dari semua ini, dari hipertensi itu preeklamsi sama eklamsi. Preeklamsi eklamsi. Soalnya ujung-ujungnya kematian soalnya itu. Gitu. Berarti ini kalau memang tadi hipertensi yang bisa berujung preeklamsia atau eklamsia, tadi kan memang penyebabnya berbeda. Tadi kalau yang pemeriksaan yang untuk preeklamsia berarti yang dicek selain tensi apa lagi tuh dokter? Selain tensi kan tadi ada tensi, terus kemudian gejala-gejalanya. Nah yang kita periksa adalah protein urin. Itu yang paling gampang. Jadi si ibunya suruh kencing, terus kita periksa protein urinnya. Berapa nilainya dokter yang kalau sudah biasanya kalau sudah ke arah preeklamsi di atas plus, kan itu nilainya plus ya. Biasanya di atas +2 gitu. +2, +3, +4. Berarti kalau sudah hipertensi, lalu ada protein dalam urin di atas +2, berarti biasanya preeklamsia, harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Ya. Oke, kita tahan sebentar obrolannya dok ya. Kita angkat telepon dulu nih, sudah ada yang mau tanya langsung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Dokter Budi. Halo, selamat siang. Ibu dengan Ibu siapa, di mana Bu? Ini saya dengan Ibu Murlina di Warung Buncit, Mbak. Ibu Nurlina di Jakarta ya, Selatan. Nurlina. Iya. Baik. Ibu mau tanya apa Ibu ke dokter? Ini begini dokter, saya punya adik sepupu saya. Dia saat ini di usia 35 tahun dok ya. Tapi sebelumnya itu dia beberapa tahun, sekitar 3 tahun yang lalu dia sudah operasi jantung. Sudah pasang klep kalau tidak salah. Terus sekarang dia sedang hamil dengan usia 7 minggu dokter. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah itu bisa dipertahankan dengan diagnosa seperti itu, dia punya bekas operasi jantung. Nah, untuk keselamatan ibu dan bayinya, dokter. Baik. Dia bingung, dok, gitu. Tadi di usia 35 tahun, pasang klep jantung. Iya, sekarang sedang hamil 7 minggu. Apakah bisa dipertahankan bayinya begitu ya? Iya, gitu, dokter. Dia kepengen punya anak lagi sih, dok. Memang sudah 2 anaknya, gitu, dokter. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu, dokter? Udah untuk... Dokter mungkin ada yang mau tanya. Ini hamil yang ke berapa ya? Sekarang hamil ketiga dia dok. Pasang klep jantung usia berapa tahun yang lalu? Sekitar 4 tahun yang lalu dok, di Rumah Sakit Cipto. Oh, sama dokter jantungnya udah dinyatakan bagus? Dia belum, nggak ngomong lagi dok, dia baru konsultasi ke bidan dok, ke puskesmas. Oke. Ya. Sudah cukup dokter? Ya. Bisa coba dijawab ya. Terima kasih ya Ibu Murlina ya. Coba dijawab oleh dokter nih. Baik, ini bukan Ibu Murlina tapi kerabatnya kemudian ya dok ya. Ini pasang klep jantung 4 tahun yang lalu tapi sekarang usianya 35 tahun, hamil 7 minggu. Ini bisa berlanjut atau bagaimana nih dokter? Ya, kembali lagi ke ibunya sendiri ya. Soalnya ini kan klep jantung, artinya dia fungsi untuk memompa jantung ya, ada gangguan. Sedangkan waktu kehamilan itu beban jantung akan bertambah. Jadi fungsi klepnya mungkin juga makin bertambah ya. Sebaiknya sih kontrol dulu ke dokter jantungnya, ya, ke dokter jantungnya. Apakah itu klepnya udah berfungsi normal? Terbukti kan dia nggak balik lagi ke dokter jantungnya, dia hanya nanya ke bidan atau periksa ke bidan gitu. Bidan nggak bisa untuk menentukan ini jantungnya, bukan jantungnya udah normal lagi atau enggak. Kalau misalnya jantungnya oke, klepnya udah bagus, lanjut aja kehamilannya. Kalau misalnya tidak boleh kata dokter jantungnya, ya nggak boleh, tapi kan sekarang udah hamil, buat jadi harus lebih kontrolnya lebih ketat ya, jadi kontrolnya nggak boleh ke bidan,
Dia harus juga wajib. Harus kerjasama dengan dokter jantung. Ya, jadi ada dua penanganan oleh dokter spesialis jantung dan dokter spesialis kandungan. Oke, tapi Gitu. tadi ada sedikit resikonya memang kalau sedang hamil kerja jantung memang Bebannya bertambah lebih berat lebih ya. berat. Maka juga harus konsultasi ke spesialis Ke jantungnya dokter menjadi jantungnya. penting. Oke, semoga menjawab ya Ibu ya, bisa langsung ditanyakan ke dokter spesialis jantungnya supaya hatinya juga tenang ketika menjalani kehamilannya ya Ibu ya. Semoga menjawab ya. Terima kasih sudah menelpon. Baik dokter, kita lanjutkan nih. Tadi kan salah satu resikonya berat badan janinnya bisa rendah ya kalau memang ibunya hipertensi. Kalau tadi sampai bisa kelahiran prematur, kemudian di kasus preeklamsia aja atau yang di hipertensi bisa juga jadi prematur tuh dokter? Biasanya memang pada hipertensi atau preeklamsi memang sering terjadi kelahiran prematur ya. Sebetulnya penyelamatan jiwa ibu sebetulnya, karena si tensinya makin meningkat, nggak bisa diturunin, akhirnya kita lahirkan bayinya gitu. Berapapun usia kehamilannya, jadi nggak lihat usia kehamilan, yang penting adalah ibunya selamat gitu. Karena kalau nanti ibunya juga tidak selamat, juga tidak bisa juga pada akhirnya mempertahankan si bayi kan ya. Kalau di luar kan bayi bisa kita pertahankan di NICU, di inkubator segala ya, ada intervensinya. Tapi kalau ibu kita susah, jadi makanya kita lahirkan. Gitu. Apalagi kalau di kasus preeklamsia kan si ibunya memang istilah kata keracunan dari kehamilannya begitu. Betul. Ya, makanya memang harus dilahirkan bayinya supaya ibunya tensinya bisa normal lagi. Oke, untuk menghindari eklamsi kejang itu. Resikonya apa sih dokter kalau bisa sampai eklamsia itu? Risikonya paling rendah stroke ya. Paling rendah itu ya? Paling buruk ya kematian gitu. Oke. Atau bisa melahirkan lagi kejang-kejang ya dokter ya kalau eklamsia itu? Ya. Jadi bisa kejang, tidak sadar, tapi melahirkan kan, udah waktu persalinan gitu. Jadi bisa dua-duanya terjadi kematian, ya janinnya sendiri maupun ibunya gitu. Karena melahirkan dengan kondisi sehat semua aja, itu sudah banyak resiko tinggi, apalagi saat eklamsia kemudian bisa resikonya lebih tinggi lagi, kan bisa sampai kematian ya. Oke. Jadi memang itu yang paling ditakutkan ya. Dari kasus-kasus hipertensi, preeklamsia dan eklamsia. Nanti ngobrol lagi ya dokternya, kita jeda lagi, dan bagi Anda yang masih ingin tanya pada dokter masih ditunggu ya, teleponnya di 021-290-32644 atau bisa di-mention di Twitter kami, dilihat langsung di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya saya berikan info sehat lagi untuk Anda, buah yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, tekanan darah tinggi pada masa kehamilan tentunya sangat merisaukan. Karena hal ini tak hanya berbahaya bagi sang ibu, namun juga akan berimbas pada janin yang dikandung. Berikut ini beberapa buah yang dapat menurunkan tekanan darah di dalam tubuh. Buah beri. Buah beri seperti stroberi, blackberry, dan raspberry kaya akan potasium yang tinggi. Satu mangkok buah beri dapat mengandung 200 mg potasium yang sangat baik untuk menurunkan tekanan darah. Jeruk. Selain kaya akan kandungan vitamin C, buah jeruk juga ternyata kaya akan kandungan potasium, serat, dan juga rendah akan kandungan sodium. Kandungan-kandungan ini sangat baik untuk menangkal radikal bebas dan mengatasi darah tinggi. Mengkudu. Buah mengkudu merupakan buah yang memiliki kandungan gizi yang lengkap. Zat nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti protein, vitamin, dan mineral penting tersedia dalam jumlah yang cukup pada buah dan daun mengkudu. Selenium merupakan salah satu mineral yang terkandung dalam mengkudu dan merupakan antioksidan tinggi dan juga dapat meredakan darah tinggi. Mentimun. Mentimun tak hanya segar saat dikonsumsi. Ternyata sayuran yang sering masuk dalam menu lalapan ini juga mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Kadar mineral dan potasiumnya yang tinggi berguna untuk mengurangi tekanan darah yang tinggi. Tomat, menurut hasil penelitian dari Universitas Ben Gurion, tomat tak hanya kaya akan kandungan vitamin C, namun tomat juga kaya akan kandungan yang dapat menurunkan tekanan darah sistolik. Tekanan darah sistolik ini tentunya akan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
Kembali lagi di Dunia Sehat, kita masih membahas mengenai hipertensi pada ibu hamil. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, masih ditunggu teleponnya di 0212903244 atau di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Budi Santoso, SPOG FMAS, spesialis kebidanan dan kandungan dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, ini kalau tadi kita hipertensi atau preeklamsi saat kehamilan, ini nanti darah tingginya berlanjut terus ketika kita sudah selesai melahirkan atau begitu melahirkan kasus-kasus ini langsung berakhir tuh gejala-gejalanya? Biasanya kalau preeklamsi ya, yang real preeklamsi biasanya langsung hilang. Langsung hilang karena tadi keracunan dari ya, kehamilannya. karena si produk-produk kehamilannya sudah keluar semua kan, biasanya turun ya. Tapi kalau yang hipertensi, kalau misalnya dia sebelum hamil aja udah pernah hipertensi, biasanya setelah kehamilan masih tapi berlanjut. Ya, tapi tetap dikelola. Kita biasanya kolaborasi dengan penyakit dalam ya, dengan internis. Oke. Bahayanya apa sih dokter kalau kita hipertensi terus tadi selain ada bisa stroke, gagal ginjal, kemudiannya ini bisa ada penyakit kardiovaskular ya, biasanya jantung ya, yang paling sering ya jantung. Jangka panjangnya ya, bisa mempengaruhi ke jantungnya juga. Oke, berarti kalau kita memang sudah hamil, kemudian terus sudah dideteksi ketika dicek ada tensi tinggi, kemudian hal-hal tindakan pertama yang bisa dilakukan seperti apa tuh dokter? Kita nyaranin untuk kontrol yang teratur, terus kita sarankan untuk gaya hidup yang sehat, terus diberikan pengobatan anti hipertensi. Biasanya kita kolaborasi ya dengan tadi penyakit dalam ya, untuk menstabilkan tensinya. Itu aja paling. Jadi kita harus membedakan faktor ibu sama faktor janin ya. Jadi kita kalau hipertensi kita lebih ke ibunya ya, ibunya kita stabilkan gitu tensinya. Yaitu dengan kontrol teratur, pengobatan dan gaya hidup dan ya? Itu diet yang baik gitu ya, kurangin garam, sayur-sayuran, kurangin lemak. Gitu. Jadi nggak boleh makan sebanyak-banyaknya lagi kalau pas lagi hamil, nggak boleh maruk lagi makannya gitu ya, tapi harus menahan diri pada akhirnya. Kita tahan sebentar, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dari Ibu Mala di Percut, Medan. Ibu Mala di Medan, mau tanya apa nih Ibu Mala? Begini dok, saya mau tanya, ini kan sekarang usia kehamilan saya sudah masuk 9 bulan, 34 minggu masih kan, tapi saya ada gejala ambeien ya dok, apa nggak bahaya pada saat proses melahirkannya nanti? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter ke Ibu Mala? Besarnya ambeien kalau boleh tahu Bu, sebesar apa ya? Gimana dok? Ambeiennya besarnya? Sebesar apa ya Bu ya? Itu sih besar apa ya, nggak pernah dilihat soalnya kan kalau waktu kita BAB itu dia ada terasa keluar benjolan gitu. Kan terasanya sebesar apa terasanya? Sulit dijelaskan mungkin ya Ibu Mala ya, mungkin sebesar ibu jari atau seperti apa? Sudah berapa lama Ibu ambeiannya mungkin? Halo Ibu Mala. Ya. Halo, sudah terputus ya Ibu Mala. Baik, ini kita jawab secara general aja kemudian ya dokter ya. Kalau ibu hamil kan memang sering ambeien ya dokter. Ini nanti memang jadi kesulitan saat melahirkan atau seperti apa nih dok? Makanya tadi kalau misalnya kecil atau sebesar jari, jempol, kelingking ya, mungkin masih bisa ya untuk lahir normal pun masih bisa gitu. Jadi bukan suatu kendala untuk jadi tidak bisa lahir untuk normal gitu. Yang harus diperhatikan, diwaspadai kalau yang memang sudah sebesar apa tuh berarti? Jadi kan kalau ambeien atau wasir itu ada grade-grade-nya, ada stadium-stadiumnya. Mungkin kalau masih stadium 1 masih bisa normal. Kalau misalnya stadiumnya udah tingkat yang 3, 4, mungkin udah ada kematian jaringan di sekitar itu mungkin harus diobati dulu ambeiennya. Diobati atau ya, pokoknya
ABN itu bukan suatu kendala untuk lahir normal gitu. Ya. Oke, baik. Tapi tadi Ibu Mala masih belum tahu besarnya berapa, mungkin masih gejala ringan mungkin ya, berarti ya kira-kira ya, berarti masih aman ya Ibu Mala ya, masih bisa tuh lahir bisa normal. Untuk lahir normal. Oke, semoga bisa lahiran dengan baik ya dan lancar nanti ya Ibu Mala ya. Tadi sudah 9 bulan, semoga sehat selalu. Baik dokter, tadi kalau memang kita sudah hipertensi bisa dikasih obat-obatan untuk hipertensinya. Itu kalau kita hamil kan nggak boleh minum obat sembarangan tuh dokter. Obat-obatannya seperti apa sih yang diberikan? Biasanya kita pakai obat-obat anti hipertensi ya. Mungkin bangsa kayak nifedipin atau metildopa, banyak jenis-jenisnya. Tapi itu memang aman untuk ibu hamil? Itu aman. Itu yang sering kita gunakan ya, emang yang paling aman. Yang penting tensi ibu stabil gitu. Oke, stabilnya itu berarti tadi di bawah 149 ya? Ya. Itu kalau sebelum kita hamil, kita hipertensi, kan kita sudah minum obat hipertensi sebelumnya. Obat itu boleh diminum atau harus dikonsultasikan dulu dengan dokter, dok? Ya, kita lihat dulu obatnya apa. Kalau itu tidak mengganggu kehamilan, nggak apa-apa kita teruskan atau kita ganti. Misalnya itu mengganggu, kita ganti kepada jenis-jenis yang lain gitu. Jadi memang nggak boleh langsung sembarangan obat ya, sebelum hamil, ada obat hipertensi diminum kemudian terus gitu. Nggak boleh juga ya, harus konsultasi kemudian dengan dokter. Nah kalau tadi sudah minum obat-obatan, kemudian sudah mengubah gaya hidup, tapi masih terus hipertensi, yang dilakukan biasanya apa tuh dokter? Tidak teratasi kemudian begitu? Tidak teratasi ya kita selamatkan jiwa ibunya. Kalau misalnya tensinya makin tinggi, apalagi mengarah ke preeklamsi, kita tujuannya menyelamatkan ibu gitu. Jadi nggak lihat umur kehamilan berapapun kita lahirin gitu, karena kita mau menyelamatkan ibu gitu. Pada akhirnya karena prioritas utamanya tadi si ibunya kemudian dok ya, kalau memang hipertensi terus, apalagi tadi memang preeklamsi makanya risikonya adalah kelahiran prematur. Karena tujuannya kita mau menyelamatkan ibu, bukan ya menyelamatkan bayi juga, tapi prioritasnya ibu, prioritas utama. Si anak biasanya ada mungkin ada yang mau ditunggu kemudian supaya lebih matang lagi. Itu batasnya ada batas berapa sih dokter yang kita boleh tunggu kemudian? Idealnya kira-kira walaupun prematur tapi boleh dilahirkan tuh biasa bulan berapa tuh dokter? Biasanya kita di 34 minggu atau 32 atau berat badan mungkin 2000 gram ya, itu bisa lah. Atau gimana fasilitas rumah sakitnya, dia bisa nerima 1.800 kita lahirin gitu. Kalau misalnya fasilitasnya lengkap untuk penanganan bayi-bayi rendah, berat badan rendah, kita bisa lahirin 1,8, malah ada bisa 1,5 kilo masih juga. Diterima, masih diterima. Memang idealnya sih lahir sampai minggu penuh, tapi kemudian yang kita idealkan adalah sampai aterem ya. Jadi sampai 36 minggu. Gitu. Tidak semua kasus hipertensi atau eklamsi kita cepat-cepat lahirkan, enggak gitu. Kan kita ada konservatif dulu pengobatan. Jadi kalau misalnya nggak berhasil baru kita lahirkan. Tujuannya yaitu kita matangkan dulu kan, kita bayinya supaya ditahan matang lebih lama si ibu ya. Kemudian oke, baik, nanti ngobrol lagi ya dokter ya, tapi kita jeda kembali. Dan bagi Anda yang masih ingin tanya seputar topik hari ini ya, hipertensi pada ibu hamil, Anda bisa tanya langsung di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda kembali, tapi saya punya tips kesehatan untuk Anda, gejala hipertensi pada kehamilan. Ini dia. Tips kesehatan, kenali gejala hipertensi pada kehamilan. Sakit kepala, perubahan penglihatan, kabur dan sensitif terhadap cahaya. Nyeri pada perut bagian atas, mual dan muntah, sesak napas, adanya kelebihan protein dalam urin, penurunan trombosit dalam darah.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai hipertensi pada ibu hamil. Mungkin bagi Anda para suami ya yang sedang memiliki istri yang sedang hamil, atau mungkin Anda sendiri sedang hamil, masih ingin tanya mengenai topik hari ini, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Budi Santoso, SPOG FMAS, spesialis kebidanan dan kandungan dari Eka Hospital BST. Nah dokter, kita dari tadi bahas mengenai hipertensi dan preeklamsia dan eklamsia ya. Hipertensi sendiri ini salah satu penyumbang terbesar kematian pada ibu hamil. Ada penyakit-penyakit lain yang juga menjadi resiko terbesar bagi ibu hamil nggak dokter selain hipertensi? Selain hipertensi? Yang juga bahaya gitu ya bagi ibu hamil dan bisa menyebabkan kematian pada akhirnya. Perdarahan ya ada 3 keadaan di Indonesia ya, hipertensi, perdarahan dan infeksi. Itu masih tinggi. Itu paling sering hipertensi, perdarahan dan infeksi, 3 itu. Infeksi saat kehamilan ya, infeksi bisa saat dari kehamilan. Makanan tokso. Jadi itu kita ya. jangan memandang Indonesia hanya Jakarta aja ya. Kita di daerah-daerah terpencil, daerah itu sering terjadi infeksi saat kehamilan. Sama perdarahan. Infeksi karena bisa dari saluran kemih juga bisa ya, dari dok, saluran ya, kemih masuk ke dalam, atau memang ibunya kena infeksi kayak di Papua malaria dengan kehamilan, dengan kayak gitu ya. Itu bisa pneumonia dengan kehamilan. Atau memang dari saluran kencing terus masuk ke dalam kehamilannya. Perdarahan paling sering juga tuh. Seperti placenta previa, solusio placenta, itu paling sering. Karena di daerah kan susah ya untuk akses pemeriksaan USG ya. Kalau misalnya kontrol di awal dengan USG sering, untuk kasus-kasus placenta previa kayak gitu bisa dihindari atau ditangani lebih awal gitu. Baik, gitu. Kita tahan lagi obrolannya, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Ya. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Halo. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Susi di Jakarta. Ibu Susi di Jakarta. Mau tanya apa nih Ibu Susi ke dokter? Dok, mau nanya nih. Ya. Waktu kita hamil, Ya. berbarengan sama ada kista. Tuh. Sekarang anaknya udah umur 1 tahun. Iya. Tuh. Cuman tumbuh kembangnya kok agak lambat. Itu efek dari ada kista apa gimana ya dok? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter ke Ibu Susi? Udah. Sudah cukup ya, boleh langsung dijawab. Terima kasih Ibu Susi ya ceritanya ya. Kita langsung coba jawab nih. Berarti Ibu Susi waktu sedang hamil ada kista. Sekarang anaknya 1 tahun, tumbuh kembangnya agak terhambat. Ada hubungannya dengan kistanya dulu dokter? Kista dengan kehamilan, kista itu nggak mempengaruhi kehamilan ya. Malah kehamilannya mungkin bisa menyebabkan kistanya. Bukan, bisa ganggu terhadap kistanya. Karena hamil kan membesar, sedangkan kista jadi terdesak sehingga pecah. Itu terjadi perdarahan atau apa. Tapi atau untuk sebaliknya dari kista ke mempengaruhi kehamilan itu nggak ada hubungannya. Ya. Berarti kalau apalagi mempunyai efek nanti setelah lahir terus bayinya anaknya tumbuh kembangnya berkurang seperti Ibu Susi bilang nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya. Kalau ada masalah tumbuh kembang gini biasanya bisa konsultasi kemana sih, dokter spesialis anak atau kemana? Biasanya di masalah tumbuh kembang anak ada dokter spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang. Subspesialis tumbuh kembang. Ya. Oke, itu lebih spesifik lagi lebih ya. Spesifik. Kalau spesialis anak kan mungkin bisa sakit, bisa tumbuh kembang, bisa apa. Betul. Ini spesifik yang tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Oke, bisa semoga menjawab ya Ibu Susi, yang nggak ada hubungannya sama kistanya, tapi bisa konsultasi ke spesialis tumbuh kembang ya, supaya anaknya bisa tumbuh kembangnya secara normal kemudian. Semoga menjawab ya. Baik dokter, tadi kalau memang masalah hipertensi ini kan bisa juga terjadi hipertensi dari sebelum hamil atau sedang hamil baru hipertensi. Hal-hal yang bisa kita lakukan supaya mencegah seperti apa dok? Pencegahan ya pertama adalah kontrol kehamilan yang teratur, terus gaya hidup yang sehat ya, jadi untuk tidur teratur, cukup istirahat, kemudian masalah diet, nutrisi yang kita itu asupkan, jadi makanan-makanan sehat tentunya, hindari merokok, minum alkohol yang kayak gitu.
Itu mungkin kalau kita lagi darah tinggi biasanya kan ini ada juga orang tua yang bilang bisa minum daun seledri atau daun salam kemudian direbus kemudian obat-obat tradisional, itu bisa membantu nggak sih dokter? Kalau misalnya kita sudah hipertensi atau ada gejala-gejala ke arah preeklamsia, itu sebaiknya jangan ya. Justru soalnya jangan ya. Ditahukan kan dari hipertensi preeklamsia itu, apalagi preeklamsi, itu ada gangguan organ, terutama ginjal gitu. Yang Jadi ditandai makin dengan minum yang protein, aneh-aneh. ada protein di air kencing, itu artinya ginjalnya sudah terganggu. Herbal disaring di ginjal udah nggak bagus, tambah berat lagi dia kerja. Jadi, justru dihindari memang sesuai dengan obat dari dokter saja ya, kemudian ya. Jadi nggak usah yang herbal. Tambahan nanti justru memperberat kerja ginjal. Terakhir dokter, mungkin ada tips terkait dengan hipertensi pada ibu hamil nih dokter? Ya, saya sarankan untuk kontrol teratur, gaya hidup sehat, terus diet yang sesuai dengan kehamilan ya. Itu saja mungkin. Hipertensi ataupun tidak, memang tadi hal-hal tersebut memang harus dilakukan ya dokter ya. Apalagi kalau memang sudah hipertensi, segera periksakan ke dokter supaya mendapatkan pertolongan yang tepat. Oke, baik, terima kasih dokter ya sudah hadir ya. Datang lagi kapan-kapan kita ngobrol macam-macam lagi mengenai kehamilan ya dokter ya. Baik. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Kita hari ini bertambah satu informasi baru nih ya mengenai hipertensi pada kehamilan. Hipertensi pada ibu hamil ini menyumbang salah satu penyebab terbesar kematian pada ibu hamil. Berarti memang harus kita waspadai nih dari sekarang. Bagi Anda yang mungkin sedang mengandung, jangan lupa untuk menjaga gaya hidup Anda supaya lebih sehat. Dan juga jangan lupa untuk kontrol secara teratur, tadi kata dokter ya. Jangan sampai karena kita memang ada hipertensi, lalu ada riwayat keluarga yang hipertensi, tadi juga harus jujur kepada dokter ya saat kontrol supaya bisa ditangani secara tepat, karena memang hipertensi ini jangan sampai tadi mengganggu kehamilan Anda, bahkan bisa membahayakan jiwa Anda sendiri. Semoga menjadi informasi berguna bagi Anda ya. Dan bagi Anda juga yang sudah menelpon ke Dunia Sehat, terima kasih banyak. Anda bisa mengirimkan kritik dan saran juga kepada kami melalui SMS di 0889 8005000 atau bisa di-mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Atau Anda juga bisa lihat-lihat nih di Facebook kami, ingin tahu mungkin topik-topik apa sih yang sudah dibahas, lalu Anda ingin menyarankan kepada kami topik apa nih berikutnya yang ingin dibahas di Dunia Sehat, bisa lihat-lihat di Dunia Sehat DAI TV. Akhir kata, saya Melisa Gandasari pamit undur diri ya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.